Oke, oke. Oke, sudah di-record. Oke. Terima Oke, kasih, Pak. Pak. Oke, perkenalkan saya Gusti Pak. Saya adalah bagian dari komunitas PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Saya selalu menyebutkan diri saya adalah perwakilan. Dan Bapak Ibu juga yang bergabung di dalam komunitas ini adalah jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan, bilang saja saya adalah perwakilan dari Puken. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, perlu kita sadari bahwa ternyata itu energi bersih itu kian relevan ya Bapak Ibu ya dalam setiap pengambil kebijakan publik. Ini artinya apa Bapak Ibu? Tentu sektor energi baru tumbuh masih terbuka untuk kita ya. Nah, hebatnya adalah PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia dengan konsep bisnis eco green. Oke, merupakan teknologi pertama kali di dunia. Tolong dicatat ya. Ini merupakan teknologi pertama kali di dunia. Kini bersama PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia menemukan terobosan baru ya Bapak Ibu, yaitu apa? Sumber penghasil listrik mandiri yang tidak tergantung dengan alam. Perusahaan berkomitmen di bidang energi mandiri ramah lingkungan. Oke, berikutnya adalah visi dan misi perusahaan. Oke, visinya adalah membangun dunia energi mandiri yang tidak terbatas dari generasi ke generasi yang ramah lingkungan dengan tidak merusak alam. Nah, ini yang paling penting, tidak merusak alam. Ini adalah warisan kita ya Bapak Ibu ya, yang nanti kita tinggalkan ya. Oke, kita lanjut ke visinya. Nah, ini adalah misinya Bapak Ibu, menciptakan energi mandiri untuk semua lapisan masyarakat dalam kehidupan di dunia digital, oke? Di dunia digital dengan sistem dan mekanisme eco-share. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu, eco-share. Bayangkan Bapak Ibu ya, mungkin kita pernah searching atau mungkin dapat informasi dari berbagai media bahwasanya untuk masuk ke bisnis energi itu butuh modal besar atau penyertaan yang luar biasa. Tapi dengan konsep eco-share yang dibangun ini luar biasa buat saya. Bayangkan, cuma dengan 110.000 saya bisa ambil bagian dalam bisnis yang luar biasa ini. Artinya jangan sia-siakan kesempatan ini. Ambil peluang ini Bapak Ibu, ambil. 3 kali, saya sekali ngomong, ambil peluang ini. Oke, terima kasih buat Pugen untuk konsepnya. Nah, lanjutnya adalah Bapak Ibu, perusahaan ini berdiri sejak Desember tahun 2019. Sekai adalah perusahaan yang bergerak di bidang riset dan development, produk energi listrik yang ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan bakar. Catat, tanpa menggunakan bahan bakar. Oke? Oke, untuk produk power up generator penghasil listrik, kami sudah riset selama 5 tahun. Artinya apa? Ini butuh proses Bapak Ibu. Ini tidak serta-merta salah BIM langsung jadi. Tapi ini butuh riset yang panjang selama 15 tahun. Maka lahirlah nanti Pugen yang sebentar lagi akan launching, Pugen 2.0. Tentu saya dapat informasinya. Oke. Nah, Bapak Ibu dicatat, ini adalah perusahaan legal, bukan perusahaan ilegal. Ini adalah perusahaan legal. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Di situ adalah dokumen-dokumen bagaimana perusahaan supaya dalam prosesnya itu dipastikan legal ya. Di sana juga udah tertera NPWP-nya ya. Oke. Apa itu sumber energi mandiri ramah lingkungan? Apa itu sumber energi mandiri ramah lingkungan? Artinya sumber penghasilan energi yang mandiri yang tidak tergantung dengan alam. Artinya satu-satunya adalah Pugen itu tidak tergantung dengan alam.
Oke, sumber energi yang tidak tergantung dengan alam. Next. Oke, ini adalah kabar baik bagi generasi penerus nanti untuk anak cucu kita yang akan memiliki energi tanpa batas ramah lingkungan. Ini warisan kita Bapak Ibu. Ini adalah warisan kita. Kita ingin supaya bumi ini tetap hijau, artinya safe earth. Oke, inilah warisan yang kita tinggalkan. Artinya kita ngambil bagian di sini turut serta dalam apa? Menyelamatkan dunia. Oke, kenapa? Karena energi yang dihasilkan ramah lingkungan. Oke, lanjut. Sebesar apa sih bisnis energi dan ketergantungan manusia pada energi? Perlu Bapak Ibu catat bahwa komoditi energi adalah komoditi 3 besar dunia. Komoditi 3 besar dunia. Yang pertama apa? Pangan. Yang kedua apa? Air. Yang ketiga apa? Energi. Artinya apa? Ini adalah peluang besar sekali di mana 99% manusia sangat tergantung dengan yang namanya energi. Oke. PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia, ke belakang lagi Pak. PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia berkomitmen menciptakan energi mandiri yang ramah lingkungan. Oke, coba Bapak Ibu perhatikan gambar slide yang ada di bawah. Oke, yang pertama itu adalah gas buang dari kendaraan bermotor atau mobil. Yang di sebelah sana ialah bekas tambang. Oke, yang ini bekas tambang. Kemudian yang berikutnya adalah gas atau asap yang keluar dari asap pabrik. Nah, ini adalah sangat tidak ramah lingkungan. Dan ini berakibat kepada apa? Pencemaran lingkungan. Tentu berefek kepada apa? Kepada kesehatan kita juga tentunya Bapak Ibu ya. Jadi energi ini tinggalkan saja ya Bapak Ibu ya. Dan memang ini udah saatnya. Ini harus ditinggalkan. Oke. Nah, ini yang luar biasanya adalah bentuk energi yang bagaimana sih? Perlu dicatat bahwa semua sumber energi penghasil listrik tergantung dengan alam. Semua sumber energi penghasil listrik tergantung dengan alam. Contohnya, energi fosil, energi air atau teknologi hidro, energi angin, energi sampah, dan energi matahari. Jadi semua energi ini adalah tergantung dengan alam. Oke, sekarang bayangkan Bapak Ibu. Oke, bayangkan jika sumber energi penghasil listrik tidak ada. Jika sumber energi listrik penghasil listrik tidak ada, apakah ada penghasil energi listrik? Apakah penghasil energi listrik akan berhenti? Energi tidak boleh berhenti, Bapak Ibu. Oke? Ingat tadi? Oke. Jawabannya tentu ada pada Pugen Bapak Ibu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tentu PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia berhasil. Catat lagi, berhasil. Oke, menemukan sumber energi mandiri kinetik. Bilang Bapak Ibu, wow, luar biasa. Ya, buat saya sih luar biasa. Ya, saya harap juga Bapak Ibu bilang seperti saya, wow, ini luar biasa. Oke. Bapak Ibu, Pugen adalah power up generator. Oke. PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia berhasil tadi menemukan sumber energi listrik secara mandiri tanpa bahan bakar dan ramah lingkungan. Ini merupakan apa? Terobosan dengan teknologi digital energi. Oke. Inilah persembahan dari PT Cekai yang luar biasa. Nah, coba kita lihat dan perhatikan. Ini adalah 7 keunggulan dari Pugen Power Up Generator. Yang pertama, ramah lingkungan. Oke. Yang kedua, tanpa bahan bakar, Bapak Ibu, tanpa bahan bakar. Jadi nggak perlu pusing lagi mikir
bensin, solar, nggak perlu lah Bapak Ibu ya. Nggak perlu. Artinya apa? Hidup 1 kali 24 jam untuk 25 tahun. Yang ketiga, tidak berisik. Ya, tidak berisik. Bayangkan kalau ada noise, apa yang terjadi dengan gendang telinga kita Bapak Ibu. Jadi itu ternyata juga nggak ramah. Yang keempat adalah tanpa infrastruktur tiang dan kabel. Nah, ini yang terjadi pada PLN, di mana dia membangun infrastruktur tegangan tingginya berupa tiang kabel, belum pembebasan lahannya. Oke, belum maintenance-nya, belum lagi nanti yang masangnya kena konslet karena arus yang bocor. Kasihan Bapak Ibu. Nah, yang kelima adalah portable, bisa dibawa kemanapun. Untuk yang kecil Bapak Ibu ya. Kalau untuk skala besar tinggal disusun aja sampai kontainer 20 feet atau 40 feet. Nah, kemudian berikutnya apa? Lifetime hingga 25 tahun. Wow, kapasitas hingga tidak terbatas. Oke, jempol buat saya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah histori tentang PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Oke, Bapak Ibu ya, ingat saya bilang tadi, semua melalui proses. Nah, diawali dengan tahun 2005. Dan ini terinspirasi dari teorinya Parendev. Nanti Bapak Ibu cari sendirilah ya, searching sendirilah Parendev ya. Ya kurang lebih intinya sih setiap ada gerakan pasti menghasilkan energi ya. Oke, tahun 2008 dibentuk adalah workshop pertama. Nah, ini luar biasanya tahun 2008 ini. Ini perlu dicatat ini karena ini adalah momentumnya. Oke, tahun 2013 laboratorium riset awal berdiri Bapak Ibu. Oke, jadi sudah ada prosesnya ya. Proses risetnya ya. Oke. Tahun 2014 lahirlah konsep energi kinetik mandiri. Tentu tadi berawal dari apa? Dari laboratorium risetnya. Oke, lanjut. Tahun 2019, bulan Desember didirikanlah perusahaan PT Cekai. Oke, tahun 2020 terwujudlah komunitas. Maaf, screen-nya kok ada muncul. Sebentar. Oke, terwujudlah komunitas energi mandiri yang ramah lingkungan. Jadi saya, Bapak Ibu yang gabung di dalam komunitas energi mandiri PT Cekai adalah merupakan bagian dari komunitas ini sudah terbentuk sejak kapan? Tahun 2020. Oke, dan tahun 2020 juga sudah diwujudkan prototipe Pugen ya. Nanti kita bisa saksikan ya. Prototipe Pugen ya. Oke, itulah Bapak Ibu historinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke mana? Produk knowledge saya dari teknologi Pugen. Oke, kita mulai saja dari Pugen Small. Nah, inilah ukuran ideal lah Bapak Ibu. Mulai dari berapa? 1000 watt. Kemudian Pugen 2000 watt. Misalnya, kebutuhan Bapak Ibu di rumah adalah 2000 watt. Berarti apa yang dipakai? Ya frame Pugen 1.2. Tinggal apa? Ya tinggal dipasang Pugen 1000 dengan 2 slot. Karena apa? Yang Pugen itu tadi, yang small itu ada 2 slotnya. Kalau kebutuhannya 2000, ya tinggal pasang aja Pugen yang lempengan 1000 wattnya pada Pugen yang 1.2. Masuk lagi ke Pugen middle. Nah, biasanya sih ini untuk industri skala menengah ya. Mulai dari Pugen 5000 watt, Pugen 10.000 watt, Pugen 15.000, Pugen 20. Frame yang dipakai apa? Adalah frame Pugen 5.4. Jadi Pugen 5.000 watt dengan 4 slot. Misalnya kebutuhannya, Pak, aku butuhnya 20.000 watt. Ya udah tinggal pakai aja Pugen yang 5.4. Dipasang apa? 5.000 lempengan. 3 lempengan 5.000 watt pada Pugen 5.4. Sekarang masuk ke Pugen height. Nah, ukurannya biasanya sih untuk skala industri menengah ya. Dia mulai dari Pugen 25.000 watt, Pugen 50.000 watt, Pugen 75.000 watt, dan Pugen 100.000 watt. Oke, frame Pugen yang dipakai apa? Ya Pugen 25.000 watt dengan 4 slot tentunya ya. Kemudian berikutnya adalah Pugen heavy, dan Pugen heavy ini ada 2 Bapak Ibu ya, Pugen 500.000 watt atau 500 kVA. Ya biasanya sih ini untuk apa ya? Untuk perusahaan pertambangan atau untuk supply untuk kebutuhan PLN ya. Kemudian ada Pugen 1 megawatt atau 1000 kVA ya. Ukurannya seperti apa ya? Satu box kontainer 40 feet ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihatlah kontainer 40 feet. Kalau di Jakarta sih bisa dilihat ya, ukuran 40 feet ya.
seperti apa besarnya ya. Oke, nah Bapak Ibu, sekarang kita saksikan Pugen prototipe awal ya, 1.0 sebelum nanti kita tunggu aja ya launching Pugen 2.0 dengan apa? Smart systemnya. Jadi ini Pugen awal lah, kurang lebih. Ayo, mari kita saksikan. Nyalakan LCD-nya, indikator nyala. Saya akan nyalakan pertama kali ada lampu, ya. Lampu 5 watt nyala. Berikutnya kita akan nyalakan mini grinder dengan daya 130. Baik, kita akan nyalakan. Nyala. Sudah, akan saya matikan. Saya akan nyalakan alat yang ketiga. Saya akan nyalakan alat ketiga. War. Maaf, kami di sini tidak menyebutkan merek dagang. War ini akan kita nyalakan. Pemirsa di rumah bisa lihat. Ya. Dan kita akan nyalakan berbarengan. 3 alat yang nyalakan berbarengan. Nyala semuanya. Baik pemirsa, saya akan membuktikan apakah alat yang sudah portable. Saya akan nyalakan. Baik ya, ini beratnya belum sampai 12 di bawah sini tidak ada apa-apa. Ini tadi kabel dari alat yang bersangkutan kita akan lepas semuanya. Power up 1.0 ini dengan kapasitas 500 watt ini bisa menghidupkan 3 alat dengan total 200, 130, 5 watt, sekitar 350 watt. Kita bisa nyalakan alat-alat ini berbarengan. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan materi ini, tepuk tangan dulu dong. Ya, yang tadi Bapak Ibu saksikan itu adalah Pugen 1.0. Yang kita tunggu apa? Pugen 2.0 dengan sistem security atau smart system lah. Nanti kita saksikan aja ya. Tunggu informasi lebih lanjutnya. Oke, ini new produknya Bapak Ibu ya. Ada Peugeot Livy ya. Nah, jadi untuk Peugeot Livy nanti bisa dibahas sendirilah, bisa tanya jawab nanti ke manajemennya dengan 8 keunggulannya tentunya ya. Oke, next Pak Yudis. Oke Bapak Ibu, berikut adalah potensi segmen marketnya ya Bapak Ibu. Oke, mulai dari apa? B2G, artinya business to government. Business to business corporate, business to business community, business to business community, kemudian properti dan transportasi. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya, ada 5 segmen marketnya Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, kebutuhan 5 tahun sasaran marketnya. Oke, mulai dari B2G, kebutuhannya berapa sih Bapak Ibu? 50 gigawatt. Oke. Kemudian B2B corporate kebutuhannya berapa Bapak Ibu? 100 gigawatt. Ini potensi ya Bapak ya. Bapak Ibu ya. Kemudian B2B community kebutuhannya berapa? 80 gigawatt. Properti 120 gigawatt. Ternyata transportasi juga ada segmennya Bapak Ibu. Kebutuhannya luar biasa juga ya, 100 gigawatt. Jadi kalau diakumulasi di total berapa sih kebutuhannya?
Ya, kurang lebih 400 gigawatt Bapak Ibu. Kembali tentunya bagi hasil untuk pemilik sertifikat Proser Pugen bagi pemilik sertifikat Proser. Artinya Bapak Ibu dan saya yang bergabung di dalamnya dengan total tadi kebutuhan 400 gigawatt, tentunya ada hasil atau timbal balik yang kita dapatkan dari keikutsertaan kita di dalam bisnis energi komunitas energi mandiri dengan energi kinetik. Oke ya Bapak Ibu ya. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Mari bergabung. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah potensi market energi di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat lah Bapak Ibu. Itu ada 2 grafik ya. Di situ adalah grafik produksi dan yang warna biru. Kemudian yang warna orange itu adalah grafik permintaannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat adalah itu grafik permintaannya naik Bapak Ibu. Karena PT Cekai ada komitmen kontrak selama 5 tahun. Maka tahun pertama Bapak Ibu, tahun kedua, keempat, dan kelima adalah akumulasi dari tahun sebelumnya. Jadi permintaannya itu selalu naik ya Bapak Ibu ya, sampai dengan tadi total kebutuhannya 400 gigawatt ya. Bapak Ibu bisa perhatikan itu ya. Target produksinya grafiknya apa tadi? Grafiknya biru. Permintaannya grafiknya apa tadi? Grafiknya warna oranye. Dan itu naik Bapak Ibu ya. Mulai dari berapa tadi? 2 gigawatt. Tahun kedua berapa? 4 gigawatt. Sampai tahun kelima 32 watt. Oke, artinya apa Bapak Ibu? Itu permintaannya naik sampai ke 400 gigawatt. Coba Bapak Ibu perhatikan di samping. Kapasitas pembangkit listrik ditargetkan 66 gigawatt di tahun 2019. Nah, sekarang kan tahun 2020 Bapak Ibu. Ya otomatisnya permintaannya bertambah lah Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan listrik kita di Indonesia sangatlah besar Bapak Ibu. Jadi itu tadi contoh lah Bapak Ibu. Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu untuk kebutuhannya Bapak ya. Untuk yang 50 gigawatt tadi Bapak Ibu ya. Dari nasional ke internasional. Jadi Bapak Ibu bisa kita berarti PT Cikai bisa suplai listrik ke mana? Ya ke benua Eropa, Amerika, Afrika, dan ke seluruh dunia. Kabar baiknya karena kita dengan konsep EcoShare Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan PT Cekai tidak monopoli bisnisnya, tapi Bapak Ibu yang gabung di dalam komunitas energi mandiri PT Cekai juga dapat mereferalkan bisnis ini ke negara lain. Jadi ada perhitungan sendiri nanti ya di direct rental Pugennya. Kita tidak monopoli Bapak Ibu, tidak juga konglomerasi, melainkan dengan sistem EcoShare. Artinya Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini dan ambil bagian dalam bisnis ini bisa ikut serta di bisnis energi ini. Oke, yang berikutnya adalah BUMN PLN di 34 provinsi Bapak Ibu. Jadi kita menggandeng PLN-nya. Jadi PT Cekai itu bukan kompetitornya Bapak Ibu ya. Ya kalau dengan PLN gambarnya ya kita sebagai supply-nya lah, PLN-nya sebagai penerima energinya serta mendistribusikannya ke konsumen penerimanya. Kalau Bapak Ibu punya rekanan ya bisa mereferensikan perusahaan tentunya ke sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya itu adalah infrastruktur penerangan jalan. Dan ini udah ada juga produknya Bapak Ibu ya. Jadi bisa supply ke 34 provinsi. Jadi lampu PJO-nya juga ada produknya. Jadi ini siap, hidup 10 kali 24 jam untuk 25 tahun. Bapak Ibu pula punya link bisnis ke pemerintahan atau ke kompleks perumahan pariwisata, ya bisalah mereferensikan ini ke mereka ya. Kemudian ada segmen lagi ya pertahanan negara ya, bisa masuk ke angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian tentunya ya. Oke. Nah berikutnya adalah business to business corporate. Jadi ada 10 yang disebutkan di sini ya, dan 11-nya sebagainya. Nah, misalnya yang pertama itu adalah BTS. Nah, saya pernah ikut share ikut Zoom meeting sebelumnya ya, di mana di situ dipresentasikan bahwa perusahaan itu pernah kedatangan dari rekanan Kemeninfo, di mana Kemeninfo menargetkan pemasangan 5.000 BTS tahun ini. Nah, sementara untuk satu BTS itu, dari BTS itu pemancar sinyal ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk satu BTS itu kurang lebih kebutuhannya 5.000 watt atau 5
kVA. Nah, sayangnya saat ini baru terrealisasi ada 1.700, masih ada kekurangan 3.700. Permasalahannya apa ya? Karena memang suplai listrik di daerah di mana tempat BTS dipasang itu sangat minim, bahkan tidak ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga ya bisa mereferalkan sana, atau perusahaan juga bisa masuk ke telekomunikasi tentunya Bapak Ibu ya. Jadi hidupnya apa? 1 kali 24 jam untuk 25 tahun. Jadi pemancar Cina itu hidup berapa? 1 kali 24 jam untuk 25 tahun. Oke, berikutnya adalah pabrik. Nah, ini bisa dikatakan ada, Pak, ke belakang lagi, oke. Nah, ini bisa dikatakan adalah market baru, Bapak Ibu. Jadi tentu kenapa? Karena di pabrik baru itu tentu belum ada kontrak kerjasama dengan PLN sebelumnya ya. Nah, artinya Bapak Ibu bisa masuk ke sana lah ya. Gitu. Dengan mungkin biaya defisiasinya 50%. Misalnya perhitungan dasarnya sebelumnya misalnya kontrak pemakaian 10 juta atau 20 juta, mungkin dengan Pugen ya cuma 10 juta ya. Kurang lebih begitulah perhitungannya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa masuk ke segmen industri, perkapalan, pertambangan, perikanan, pariwisata, ekspedisi, pendidikan, properti, kesehatan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bukan tidak mungkin 100 gigawatt untuk semen tadi tercapai Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lah lihat tadi segmennya itu. Ya, jadi kebutuhan untuk 100 giga itu akan tercapai Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah business to business commodity. Nah, ini ada komunitas petani, perkebunan, nelayan, perikanan, peternak, UKM. Jadi mungkin di sini perlu keterlibatan misalnya koperasi ya. Jadi ada koperasi petani, perkebunan, nelayan, di mana nanti koperasi lah yang tentunya untuk membiayainya ya. Ya, misalnya ambil contoh ya komunitas nelayan. Bagaimana nelayan itu kan butuh stok solar dalam kapasitas yang besar. Bapak Ibu bayangkan dia udah melayar ke tengah laut misalnya untuk mencari ikan, tiba-tiba kehabisan bahan bakar. Apa yang terjadi? Dia mesti harus balik lagi Bapak Ibu. Coba dengan Pugen Bapak Ibu, hidup 1 kali 24 jam untuk 25 tahun tanpa dia perlu balik lagi Bapak Ibu. Artinya cari ikan sedapat mungkin, sebanyak-banyaknya baru dia balik Bapak Ibu. Ya kurang lebih gitulah analoginya. Makanya saya bilang ya luar biasa lah Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah pembagian wilayah segmen properti. Nah, ini saya bilang sih daerah blind spot Bapak Ibu ya. Misalnya gini, yang boleh masuk ke sini adalah yang memang sebelumnya di mana PLN belum masuk. Jadi Bapak Ibu bisa masuklah ke segmen ini, kecamatan, kabupaten, provinsi. Karena bagaimana Bapak Ibu ya, PLN itu kan perusahaan negara ya. Toh pendapatan dari negara juga kan dari PLN. Jadi kita bukan kompetitor Bapak Ibu. Kita adalah rekanan PLN. Ya, jadi untuk segmentasi atau daerah-daerah yang memang belum ada PLN di sana ya kita bisa masuk ke sana Bapak Ibu. Tetapi kalau memang sebelumnya di rumah atau dimanapun kita tinggal misalnya sudah pasang PLN sebelumnya dan tiba-tiba listrik kita mati, ya kita bisa switch ke Pugen lah Bapak Ibu. Jadi Pugen itu pilihan kedua ya Bapak Ibu ya. Untuk semua segmen yang memang sudah masuk, sudah tercover sama PLN tentunya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah segmen transportasi ya. Untuk darat, laut, kereta api ya. Mungkin Bapak Ibu punya rekanan di kapal laut ya, Bapak Ibu kan bisa mereferensikan untuk penggunaan energi di sana ya bisa dengan Pugen. Misalnya untuk AC, lampu, bahkan bisa penggerak untuk motornya Bapak Ibu ya. Kemudian di kereta api juga ya Bapak Ibu bisa masuk ke sana. Aplikasinya simple Bapak Ibu. Jadi satu gerbong itu ya bisa ganti dengan Pugen. Kan sekarang kereta kan bukan kereta uap lagi ya, udah pakai kereta listrik ya. Jadi ya sangat relevan lah kalau udah pakai energi listrik ya, Pugen bisa diaplikasikan di sana. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini next project Bapak Ibu ya, motor listrik hibrid buat energi mandiri. Artinya perusahaan juga sudah pernah riset ya, di mana ya Bapak Ibu tinggal modifikasi misalnya ya bongkar dari tangki yang sebelumnya menggunakan bensin ya ganti dengan Pugen. Kenapa ya? Kan Pugennya hidup 1 kali 24 jam untuk 25 tahun. Bapak Ibu bayangkan, nggak perlu lagi ke pom bensin untuk isi bensin segala macam ya. Oke Bapak Ibu, ini yang luar biasa ya Pugen Bapak Ibu.
Nah, bisa juga masuk ke bot hybrid Pugen nanti untuk masa depannya. Mungkin untuk nanti pengiriman barang segala macam. Ya Bapak Ibu bisa lihatlah di layar itu ya. Jadi luar biasa ini Pugen. Buat saya keren, luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu, Pugen disewakan bukan direct lentang. Jadi ada demand perjanjian supaya. Nah, dan itu ada kontrak kerjanya Bapak Ibu ya. Kontrak kerja dari PT Cekai dengan salah satu rekanan PLN. Bahkan saya dengar informasinya bukan cuma 5 megawatt, malah 10 megawatt, ada tambahannya. Jadi itu artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa terjemahkan sendiri aja. Jadi PLN aja udah pakai lah Bapak Ibu. Itu udah ada kontraknya ya. Kontraknya untuk di awal 2,56 gigawatt lah Bapak Ibu. Nanti secara bertahap naik sampai 10. Mungkin nanti manajemen yang bisa menjelaskannya lebih detail. Oke. Nah, marketing plan-nya kembali ke Pak Yudis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya untuk mempresentasikan makalah ini. Bila mana tadi ada yang kurang jelas, segala macam, saya mohon supaya nanti manajemen yang bisa mengulang lagi atau nanti di sesi tanya jawab aja biar lebih jelas. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Jempol buat Pugen. Oke, Mbak Roro silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian penjelasan biasa mengenai energi mandiri dari Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Dan tadi Bapak Gusti Soka menjelaskan tentang produk knowledge serta bisnis plan PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tambahan tentang produk knowledge yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Purwanto. Kepada Bapak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ini peserta seminar malam ini luar biasa. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Jadi gini, saya tambahkan, Pak. PT Cekai ini apa sih? PT Cekai ini komitmen, dia perusahaannya bergerak komitmen itu di energi ramah lingkungan, Pak. Itu jelas, Pak, keberatannya PT Cekai. Nah, terus tadi bilang masalah Pugen. Pugen itu singkatan dari power up generator, Pak. Jadi dia modelnya seperti generator tanpa bahan bakar. Jadi betul-betul go green tanpa baterai, Pak. Tanpa baterai. Jadi ada keunggulan yang tadi sempat diceritakan sama Pak Gusti Soke. Saya juga terima kasih sama Pak Gusti Soke bantu presentasi. Jadi Pugen ini itu kalau kita buat yang kapasitas 1000 watt ya Pak, itu besarnya itu sekali kongguan gitu. Sekali kongguan. Dan dia memang portable, tanpa infrastruktur kabel, tiang, tanpa baterai, sumber energinya kinetik. Nah, kinetik yang bagaimana? Seperti jam tangan, Pak. Jadi gini teorinya, di mana itu ada pergerakan, ada gerakan, itu dikonversikan ke energi, Pak. Seperti itu. Nah, penemuan ini sudah 15 tahun, Pak. Itu produk induk kami, Pak. Nah, kesempatan ini, Pak, saya ada bawa namanya PJU LIVI, Pak. Apa itu? Penerangan jalan umum, lighting independent, free baterai. Jadi penerangan jalan umum yang ada sekarang itu kan ngambil dari sumber energinya kan ngambil dari matahari, Pak. Nah, dari matahari itu ditampung oleh baterai. Kalau produk kami nggak pakai, Pak. Nah, ini kebetulan saya bawa prototipenya. Izinkan, Pak, ya. Sebentar aja saya show ya, Pak, ya. Oke. Jadi, ini penampang solar cell-nya, Pak. Ya. Ini bentuk lampunya. Bentuk lampunya. Ini kapasitasnya 150 watt, Pak. Dia sudah tidak pakai teknologi ini, sudah tidak pakai baterai, Pak. Jadi nggak usah kabel, nggak usah baterai, simpel sekali, Pak. Nah, saya nyalakan lampunya, Pak, ya. Sementara ini saya gunakan remote. Saya angkat, ya. Ini, Pak. Saya matikan. Jadi ini sudah tanpa baterai, Pak.
Jadi, nah itu ada lubang silinder, Pak. Itu lubang untuk tiangnya, Pak. Oke, saya nyalakan lagi ya, Pak ya. Ya, seperti itu, Pak, kedudukannya. Nah, itu adalah salah satu contoh produk kami sambil kita nanti show live Pugen, Mbak. Posisi minggu ini itu kita tetap ada beberapa produk yang energi itu tidak menggunakan energi fosil atau tidak apapun, kami tetap berkarya, Pak, seperti itu. Nah, saya cerita sedikit, Pak. Ini seperti PJU Live ini, Pak. Teknologinya ini luar biasa, Pak. Dari beberapa manajemen kami, yang nanti minggu ini kami akan meeting, Pak, posisi manajemen. Sempat ada masukan begini, Pak. Pak Heri, coba dibuat bola lampu yang istilahnya tanpa listrik. Dan bola negara kita ini kan kaya sinar matahari. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada sinar matahari bagaimana? Produk kami, Pak, itu kami sudah sempurnakan, itu dengan kekuatan intensitas cahaya aja sudah bisa, Pak. Jadi, walaupun dia di posisi indoor, yang penting ada intensitas cahaya, lampu itu bisa dijalankan, Pak. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau untuk ada pertanyaan lebih lanjut, masalah produk-produk knowledge kami, ya toh, di akhir sesi ya, Pak ya. Karena ini karya putra bangsa, Pak. Dan terutama Pugen itu, Pak, power up generator. Itu luar biasa, Pak. Jadi ini merupakan suatu bisnis ke depannya dan ada nilai kebaikan, Pak, di dalam produk ini semuanya. Nah, itu sekilas saja tambahan saya, Pak. Silakan sebentar lagi model bisnis plan-nya itu gimana? Marketing plan-nya itu gimana? Apakah ini harus jualan langsung, disewakan, atau bagaimana? Nah, itu nanti silakan dalam waktu yang singkat ini, itu nanti kita ada yang menjelaskan untuk marketing plan-nya. Terima kasih ya, Pak. Wah, ya. Oke, selesai, Siti. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu Bapak semuanya, sangat menarik bukan? Terima kasih kepada Bapak Heri yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa tentang product knowledge. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang product knowledge dan bisnis plan-nya, kita akan membahas tentang potensi penghasilan dari bisnis ini yang akan disampaikan oleh Bapak Yudhistira Ditya. Kepada Bapak Yudhistira Ditya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk Mbak Roro sudah bantu untuk menyambut para peserta ya. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya dari Yudhistira Ditya, saya perwakilan dari manajemen PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Jadi seperti halnya Pak Heri dan Pak Samuel, kami dari manajemen PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Jadi sebelum kita ke tanya jawab ya, Bapak Ibu harus sedikit konsen mengenai marketing plan kami ya, di mana Bapak Ibu dapat peluang yang sangat luar biasa di pembelian sertifikat proven ini, mendapatkan bagi hasil dari potensi segmen market yang sudah dijelaskan oleh Pak Gusti Soka. Ya, sekilas ya, ini adalah marketing plan dari PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia, sebuah pernyataan modal atau pembelian dari sertifikat proven, Profesial Pugen. Nah, untuk di marketing plan kita ada dua ya, dibagikan dua, jadi sertifikat proven dan direct rental Pugen. Ya, untuk kedua ini saling berkesinambungan, di mana Bapak Ibu pembelian sertifikat proven akan digunakan untuk kita produksi direct rental Pugen. Nah, dari situ akan ada profit dari biaya sewanya, akan kembali lagi dibagi hasil sertifikat proven. Ya, nah asalnya dari mana sih bagi hasil kita? Ya, dengan konsep seperti itu ya, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan passive income untuk kita setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, hingga seumur hidup. Ya, asalnya dari PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia, kita produksi Pugen, itu akan ada profit per watt yang dihasilkan. Nah, kami berikan bagi hasil mesin per wattnya kepada
pemilik sertifikat proven. Nah, Bapak Ibu, untuk dari produksi ini, Bapak Ibu akan mendapatkan setiap 1 tahun sekali. Nah, tidak berhenti di sana. Setiap watt yang diproduksi, setiap unit yang diproduksi itu akan menghasilkan energi listrik yang tidak terbatas hingga 25 tahun, ya. Karena kita dengan sistem sewa, maka akan menghasilkan profit per wattnya, ya. Dan dengan sistem bagi hasil sewa kepada pemilik sertifikat proven, dan Bapak Ibu akan mendapatkan setiap 1 bulan sekali, ya. Jadi ada per tahun, ada satu bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu akan mendapatkan 13 kali bagi hasil. Nah, jadi perusahaan membuka sebuah komunitas energi eco green dan penyitaan modal berupa sertifikat provider token dengan pola mekanisme eco share seperti yang dijelaskan oleh Pak Gusti Soka tadi. Kita tidak konglomeralis atau kapitalis atau tidak monopoli energi sendirian. Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini punya kesempatan untuk bisa memiliki bisnis energi bersama kami melalui pembelian untuk produk sertifikat proven kami, ya, bagi hasil. Nah, sertifikat proven kami dibagi 3. Jadi yang pertama ada mini chip, chip proven, dan chip platinum. Nah, untuk mini chip kita buka sangat terbatas, sekali seumur hidup hanya 700.000 lembar sertifikat saja. Dengan nilai pokoknya dulu di angka Rp1.000 per lembar, ya. Nah, untuk chip proven kita buka terbatas hanya di angka 100.000 lembar sertifikat saja. Dengan dulu di harga pokoknya Rp1.000.000 per lembar. Nah, untuk chip platinum ini sangat eksklusif yang dimana hanya bisa dibeli saat ada kebijaksanaan perusahaan atau ada event-event tertentu yang kami adakan, ya. Kita buka hanya 30.000 lembar sertifikat dan sangat terbatas. Nah, untuk harga saat ini di tanggal 22 Oktober, ya, malam ini ya, untuk mini chip harga sekarang sudah di angka Rp110.000 per lembar sertifikat. Nah, untuk chip proven di angka Rp1,1 juta per lembar sertifikat. Nah, untuk chip platinum ini sangat eksklusif, harganya udah di angka Rp2.836.000. Wih, jauh banget ya, dari 1 juta sekarang sudah di angka Rp2.836.000. Jadi gini Bapak Ibu, karena setiap ada pembelian 60 chip plat itu akan ada kenaikan senilai 27.000, ya. Nah, tapi ini sangat eksklusif yang dimana Bapak Ibu kalau ingin membelikan chip platinum harus punya 5 mini chip dan 1 chip proven. Akan bisa memiliki chip, Bapak Ibu bisa membeli chip platinum dengan bagi hasil tidak terbatas, ya, seumur hidup. Nah, ini contoh ya pemilikan sertifikat proven yang Bapak Ibu bisa dapatkan melalui website yang Bapak Ibu bisa login, ya. Untuk mini chip backgroundnya adalah hijau, nanti ada nomor sertifikat yang Bapak Ibu akan dapatkan, dan untuk chip proven backgroundnya adalah silver, ya. Untuk chip platinum backgroundnya Bapak Ibu bisa dapatkan adalah gold atau emas. Nah, untuk bonus kita ada 4, ya. Ada bonus sponsor bagi hasil sewa, bagi hasil mesin, dan bonus generasi bagi hasil sewa. Nah, bonus pertama kami adalah bonus sponsor. Ya, bonus sponsor ini garis bawahi tidak diambil dari group member, melainkan dari omset perusahaan, ya. Nah, contoh nih, saya ada mengundang si Budi. Nah, Budi bergabung di Ciproven di angka 1,1 juta. Nah, maka saya mendapatkan 10% bonus sponsor di angka 110.000, ya. Jadi saya akan mendapatkan sebesar 10% dari rupiah yang registrasi. Jadi ini adalah bonus sponsor, ya. Jika Bapak Ibu ingin aktif memperkenalkan kepada teman-temannya. Nah, next kita ada bonus BAM, ya, bagi hasil mesin. Ini akan dibagikan setiap tahun sesuai kepemilikan chip yang dimiliki. Nah, bagi hasil mesin BAM ini dengan ilustrasi PT CK di tahun 2021 memiliki 2 giga, ya, 2 miliar watt produksi pugen. Maka bagi hasil per tahun adalah untuk mini chip kita hargai Rp35 per watt. Maka perhitungnya adalah Rp35 dikalikan 2M, ya, 2 giga, 2 miliar watt, ketemu di angka 70 miliar. Ya, kami bagikan terbatas seperti yang saya jelaskan tadi hanya 700.000 lembar saja. Maka per lembar per tahun Bapak Ibu akan mendapatkan Rp100.000 untuk mini chip, ya, per lembar, ya. Kalau Bapak punya 10 tinggal kalikan 1 juta. Nah, kalau Bapak Ibu juga bantu di Direct Channel Pugen untuk menaikkan omset perusahaan, ya, bagi hasil Bapak Ibu bisa naik, ya. Jadi fair, ya. Nah, untuk chip proven kita di angka Rp50 per watt.
Ya, hitungan seperti tadi ya. Nah, maka per tahun Bapak Ibu akan mendapatkan 1 juta rupiah ya, terbatas hanya 100.000 lembar saja. Nah, kalau punya 10 tinggal dikalikan 10 juta, kalau perusahaan naik, ya Bapak Ibu juga bisa dapat bagi hasil naik juga. Dan itu terbatas, kedua ini total ada 1.500% ya, dari BAM dan BAS, ya, dari bagi hasil musik dan bagi sewa. Nah, untuk chip platinum ini sangat eksklusif, ini tidak terbatas, yang dimana Bapak Ibu akan mendapatkan per tahun di angka 3,3 juta, ya, di omset 2 megawatt. Nah, tadi kan sempat disinggung Pak Gusti Soka ya, kalau target kita di angka 400 giga. Berarti it means berarti artinya adalah ini bisa 200 kalinya ya. 200 kalinya. Kalau Bapak hanya punya selembar aja, berarti potensinya bisa didapat di angka 600 juta rupiah dan ini pasif ya. Ya, dengan sistem ekosel Bapak tuh bisa bantu juga di direct rental tokennya ya. Jadi 600 juta per tahun ya untuk chip platinum. Jadi Bapak Ibu harus bisa ngejar untuk memiliki chip platinum kami juga. Nah, next kita ada bonus BAS bagi hasil sewa. Nah, bagi hasil sewa ini tadi kan per tahun nih. Nah, ini Bapak Ibu bisa dapatkan setiap bulannya ya. Dengan rincian seperti tadi sama dengan omset di 2 giga. Maka bagi hasil per bulan adalah untuk mengunci kita hargai 3,5 rupiah per watt. Dengan hitungnya seperti tadi ya, hitungan tadi, maka per lembar per bulan Bapak Ibu bisa dapat di angka 10.000 rupiah per bulan. Kalau punya 10 tinggal kalikan 100.000 rupiah per bulan ya. Nah, untuk chip profan kita hargai 8 rupiah per watt. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan per bulan di angka 160.000. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bingung ya mau ambil chip profan atau 10 mini chip, ya mending saya mending Bapak ambil yang ini ya chip profan karena 0,6 kali lebih besar untuk bagi hasil sewanya. Nah, untuk chip platinum ya sangat eksklusif, per bulan bisa didapatkan di angka 833.000 ya di omset 2M. Nah, kalau 400 miliar watt atau 400 giga ya kalikan aja 200 kalinya, berarti 16 juta per lembar chip platinum ya, 16 juta per bulan Bapak Ibu bisa dapatkan pasif dari bagi hasil direct rental token yang sudah akan didapatkan oleh kami. Nah, next kita ada bonus generasi BAS ya. Jadi ini aktif ya. Tadi kan bonus BAS dan BAM katakan pasif ya, kan murni bagi hasil. Nah, kalau BAS ini kita ya mengadopsi dari sistem jaringan ya. Jadi tidak sepenuhnya MLM, melainkan kita mengadopsi karena bonus generasi ini diambilkan dari omset perusahaan ya, bonus bagi hasil sewa ya dari BAS. Nah, jadi jika Anda aktif mereferalkan peluang dengan model ini, ada bonus generasi dengan sistem matahari ya yang akan Anda dapatkan untuk durasi pertama di angka 8%, durasi 2 5%, durasi 3 3%, durasi 4 2 1 hingga terakhir di angka 2% dari BHS ya. Nah, ilustrasinya begini Bapak Ibu, untuk bonus generasi BAS ya, kita sebagai seorang leader ya untuk membina tim kita. Jadi katakan jika Anda berhasil menduplikasikan kepada tim Anda masing-masing memiliki 5 sponsor, maka perhitungannya adalah ya dengan omset perusahaan di 2 giga ya. Kita pribadi akan mendapatkan 10.000 rupiah per bulan untuk menyicip ya per lembar. Nah, untuk chip profan 160.000 rupiah ya. Perhitungannya adalah 10.000 dikalikan 5 dikalikan 8% ya. Bapak Ibu akan mendapatkan 4.000 rupiah untuk jaringan yang memiliki minicip ya, 64 untuk chip profan. Nah, tugas Bapak Ibu selanjutnya setelah berhasil 5 orang tinggal membantu generasi pertama Bapak Ibu untuk bisa mensponsорkan 5 orang lagi ya, dan seterusnya akhirnya bisa terbentuk duplikasi sempurna di angka 9,7 juta. Maka per bulan dari BAS Bapak Ibu bisa dapat potensi di angka 1,9 M untuk minicip, 31,25 M untuk chip profan. Nah, tapi dibatasi tetap ya 1.500% ya dari kepemilikan minicipnya dari nominal rupiahnya. Nah, jadi ada rinvest ya untuk minicip dan chip profan. Jadi minicip chip profan itu ada batas limitnya dari total BAS dan BAM. Nah, Bapak Ibu bebas berhenti atau reinvest kembali. Jadi limitnya berikut. Contoh saya ikut di 10 chip profan ya, katakan di harga pokok 10 juta ya, 10 juta.
Nah, maka saya akan memberikan bagi hasil berkala sesuai dengan omset perusahaan hingga 150 juta. Nah, jadi 150 juta itu tinggal saya sisihkan kalau misal mau reinvest ke 10 jutanya lagi untuk ke 12%. Ya, jadi saya berhak di angka 120 juta. Ya, reinvest kembali hingga total Bapak Ibu bisa dapat potensi bagi hasil di angka 5.000%. Ya, bagi hasilnya. Ya, jadi murni dari bagi hasil dari omset perusahaan. Nah, next kita target bukan kita di angka 2 giga pada saat 1 tahun start produksi pertama. Sekilas ya reward ya. Jadi biar vibrasinya kita satu vibrasi ya, kita setel video sebentar ya. Nah, kita akan nanti ada soft opening sertifikat di balik 3.000 malam. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan reward dari syaratnya adalah omset jaringan di bawahnya 350 juta. Ya, soft opening sertifikat di balik 3.000 malam. Nah, next reward kedua kita ada Samsung Galaxy Tab A 2 inch ya, dan syarat punya total direspon 200 juta. Nah, nanti dengan support sistem perusahaan, Bapak Ibu tinggal nge-share karena sudah ada konten marketing yang sudah kami siapkan. Nah, terakhir ketiga kita ada reward berupa religi ya, ada umroh, Holy Land, dan Thailand dengan Nepal ya, sesuai agama masing-masing. Nah, syarat yang punya 5 diresponsor dengan omset 200 juta saja ya. Nanti pasti akan dibantu ada training dari perusahaan. Nah, terakhir ya, penutup di mana jadi Bapak harus guys away ya. Untuk sertifikat profit share juga kita benar-benar ingin bertujuan untuk membantu menyelamatkan bumi dari kepunahan untuk generasi penerus masa depan kita. Ya, dengan membuka peluang usaha bagi sesama dari generasi penerus jangka panjang. Ya, energi yang kita hasilkan ini sangat tidak terbatas, efisien, mudah, dan ekonomis. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah dapat kesempatan undangan di malam hari ini segera bisa memiliki sertifikat token kami, menjadi mitra kami untuk bisa memiliki bisnis energi bersama kami ya, dan bagi hasilnya. Berikut adalah rekening kami, Bapak bisa screenshot atau langsung bisa daftarkan di link referral pengundang Bapak Ibu ya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Siti, Mas Roro. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Yudhistira Aditya. Perlu ditekankan bahwa bisnis ini adalah bisnis dengan penghasilan triliun rupiah yang diadakan oleh PT Cipta Energi Karya Abadi Indonesia. Bagaimana Ibu Bapak? Masih semangat kan? Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada sesi ini akan dipimpin oleh Bapak Samuel dan Bapak Heri. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom chat atau bisa aktifkan videonya sehingga kita bisa berbicara secara langsung. Baik, kepada Bapak Samuel dan Bapak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat malam Siti. Jadi sambil nanti ada yang pertanyaan Pak, saya hanya bicara begini aja Pak. Kita ini kalau ikut bisnis yang jelas Pak dan pasti, pelajari dulu komoditinya Pak. Nah ini komoditi energi Pak, itu menduduki ranking 3 besar dunia Pak. Itu yang pertama, Pak. Nah, terus yang kedua, teknologi yang banyak membantu dan kebaikan dalam kehidupan manusia, Pak. Saya punya anak, Pak. Dan banyak generasi Y sama Z itu akan kehidupannya berlanjut, Pak, di dunia ini. Nah, kalau dunia ini tidak sadar, Pak, atas kerusakan alam, ini sangat bahaya, Pak. Gitu. Nah, yang poin ketiga, Pak, membangun dan meningkatkan kehidupan manusia jauh lebih baik, Pak, kita ini. Jadi, kalau misalnya teknologi ini ditangkap oleh
konglomerasi, ya berarti kita sudah pasti sebagai konsumtif lagi, Pak. Makanya bisnis ini dikelola sistem eco-share, Pak. Nah, dalam eco-share itu kita bangun satu komunitas, Pak. Untuk itu. Jadi nanti Bapak bisa lihat, nggak lama, Pak. Ini kan kami setelah meeting manajemen, karena bahas yang perlu banyak dibahas, sampai ke tabel DRP-nya, Pak. Kalau yang Pugen itu kami nggak jual belikan. Tapi yang Pugen itu kami sewakan, Pak. Nah, kecuali kalau nanti yang untuk teknologi lampu atau apa, itu nanti kita bahas, Pak. Ini luar biasa. Bayangkan, Pak, dari 70 juta pelanggan PLN untuk lampu, Pak. Satu lampu itu, kalau misalnya kita produksi tanpa, Pak, tanpa listrik, itu luar biasa. Dan nanti kedepannya banyak, Pak, tentang produk-produk energi, terutama kuncinya satu, Pak, tanpa merusak lingkungan, go green atau ramah lingkungan. Ya, itu. Ini ada pertanyaan ya. Nanti Siti tolong dibantu ya, bacain pertanyaannya supaya saya bisa jawab satu-satu ya, Siti ya. Di chat itu ya, Siti. Ya, baik Bapak. Ya, selamat malam untuk kita semua Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting malam hari ini. Malam, Halo. Pak. Ya, selamat malam. Jelas suaranya. Perkenalkan, saya Gani dari Kalimantan Barat. Ya, malam, Pak. Ya, selamat malam untuk kita semua. Saya sudah mengikuti Zoom meeting ini ada 3 kali. Iya, Pak. Nah, yang 3 kali ini saya sudah men-sharekan informasi tentang Pugen ini ke teman-teman di media massa, di Facebook. Yang ditanyakan tadi sudah dijawab tentang BioGreen sudah. Iya. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga bagi banyak teman-teman yang saya sharekan itu, bagaimana Pak lampu tanpa kabel, tanpa tiang, bagaimana menyalakannya? Itu. Jadi saya menjawabnya putar saja dulu, simak saja dulu yang saya sharekan itu. Ya. Nah, mereka menanyakan gitu. Kemudian saya tidak ragu lagi dengan Pugen ini, saya tidak ragu lagi, saya percaya, makanya saya sudah melestarikan alam. Terima kasih, Pak. Terutama bumi kita ini. Nah, dari kerusakan misalnya ketergantungan dengan fosil, ya, dengan yang lainnya, LTA ya kan, LTA alam sudah rusak, tumbuhan sudah mulai rusak, berkurang dan berkurang. Jadi Pugen inilah salah satunya. Untuk kita lebih cepat lagi dalam hal Pugen ini kan mungkin dalam rapat ini ada yang belum bergabung atau belum membeli sertifikat. Nah, dalam hal ini saya mengharapkan kepada teman-teman yang sudah ikut di dalam Zoom meeting, mereka ambil langkah untuk bergabung membeli sertifikat yang ada. Tinggal pilihan mau yang menyicip, propen maupun platinum. Ya. Harapan kami, terutama para anggota yang sudah bergabung, bagaimana Pugen segera disosialisasikan atau dibuat aturan dalam penyampaian kepada member yang sudah bergabung. Iya. Cepat itu terrealisasi di daerah-daerah. Itu ya. Pak, cukup sementara. Makasih. Selamat malam. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini, para peserta yang hadir di seminar ya, semua itu memang perlu proses, Pak. Dan kami untuk riset ini kan sudah 15 tahun, Pak. Yang kami hadapin ya itu aja, Pak. Gitu loh. Dan memang kami tempo lalu untuk mengeluarkan produk ini masih belum pas, Pak. Kurang lebih sekitar 5 tahun atau 8 tahun yang lalu belum pas, Pak. Gitu. Nah, sekarang ini luar biasa, Pak. Jadi PT ini kan masih baru, toh, Pak. Bulan Desember tahun 2019. Nah, pada waktu bulan Desember tahun 2019 itu bersamaan dengan didirikan Bank of Energy, Pak, dunia. Itu di Eropa sana. Jadi dunia ini sekarang sudah semakin sadar gitu, Pak, tentang energi non fosil. Seperti itu. Nah, memang teknologi ini kata teman saya ada itu, Pak. Ini mesin nggak ada di planet bumi gitu loh, ya toh.
Kalau misalnya ada di planet bumi, oke. Nah, kami Sabtu ini Pak, kami Sabtu ini meeting manajemen, terus nanti kita show Pak, seperti ini. Kita show alat peraga semua, mesinnya juga bisa dilihat Pak dengan mata telanjang seperti ini. Nah itu nanti bisa. Nah kalau misalnya ada yang mau datang ke Surabaya, silakan Pak. Tapi dijaga loh Pak ya, protokol kesehatannya. Nanti gara-gara lihat mesin, ngumpul orang segitu banyak, wah ini kan itu. Jadi ada aturannya lah seperti itu Pak. Ya, jadi ini real Pak, ini bukan hoax ya. Dan kami tidak mungkin Pak berani mengadakan Zoom meeting berulang-ulang kalau teknologi itu tidak ada. Ada yang bilang begini Pak, loh itu melawan kekekalan energi. Nah ini orang yang tidak paham repot Pak. Logikanya gampang. Kalau berat badan kita 50 kilo Pak, terus ngangkat beban 100 kilo dengan satu alat, apakah itu melawan kekekalan energi? Tidak. Seperti itu. Jadi ini mesin di mana ada gerak, itu difungsikan sebagai energi, Pak. Ya, saya rasa cukup, Pak, ya. Ya, oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. 20 portable 1000 watt dan 2000 watt sampai berapa Pak Heri? Jika tidak dijual berapa biaya sewa per bulannya? Murah Pak, murah Pak. Nah saya nggak bisa jawab berapa angkanya karena tabel DRP-nya ini kan saya harus meeting manajemen. Tapi saya bisa kasih tahu dasarnya begini Pak. Kalau tanpa infrastruktur kabel dan tiang, ya, itu yang membuat high cost Pak. Ini mesin sederhana. Saya buka ya Pak sedikit, walaupun ini seminar umum ya. HPP produksinya Pak, itu kurang lebih untuk sementara ini 15.000 per watt Pak. Masih exclude PPN. Dan mesin ini berapapun wattnya kalikan itu Pak. Kan murah sekali. Nah sewanya nanti itu kita sewakan flat, monggo. Bapak mau pakai 24 jam silakan. Mau buat UKM, mau buat apa silakan Pak. Mesin ini jangan sampai tidak dipakai. Pakai aja Pak. Nah kalau tanya berapa, sabar sedikit, sabar ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, Siti dibantu. Iya, Bapak. Jadi pertanyaan selanjutnya ada yang yang atasnya bertanya. itu Siti ada tuh, ilustrasi bonus generasi ini. Ya, tentang ilustrasi bonus generasi dengan jumlah sertifikat yang dijual totalnya 830.000. Bagaimana bisa mencapai generasi melebihi 830.000 orang, Bapak? Nah, ini Pak Sam Siti, boleh Pak kasih kesempatan Pak Sam yang jawab, Siti ya. Baik, Bapak. Kepada Silakan, Bapak Pak Sam. Samuel, Ya. dipersilahkan. Ya, Pak Gus Rama ya. Pak Gus Rama, memang ini potensi kita kalau kita jalankan, tapi bukan biasanya, tapi memang sayang kita limitin sampai 830.000 lembar saja. 800.000 lembar lah. Yang 30 itu eksklusif, saya nggak, 30.000 itu saya nggak anggap dalam hitungan. Nah, makanya kalau ini terjadi, kita jalankan terus, nanti kita takutnya orang akan di ujung-ujungnya itu akan semakin berbondong-bondong. Nanti kita dipikir kita sudah nggak fair lagi. Tapi saya cuma mau kasih gambaran, dalam satu gambaran ini potensinya sangat luar biasa, Pak. Kalau dibiarkan, itu cuma tadi dari bonus ini. Memang mustahil bisa tercapai, karena kita cuma 830.000 lembar. Ya. Nah, tapi ayo Pak, saya cuma pengen ngajak Bapak Ibu, alat sudah ready di Surabaya. Saya mungkin melengkapi Pak Heri ya, ini pertanyaan dari Pak Wayanto Yadi. Mulai hari Minggu, nanti kita akan jadwal Bapak Ibu untuk bisa melihat show alat, tapi nyun sewu saya batasin, yang sudah membeli sertifikat chip saja yang boleh, yang belum, yang calon pembeli minta maaf. Ya, calon pembeli minta maaf. Artinya ini kita eksklusif memang masuk dan kita batasin, tolong daftar, nanti bisa SA, bisa WA ke saya. Karena setiap pertemuan kita akan kasih waktu setengah jam masing-masing, 2 orang. Semua bebas, boleh lihat, boleh uji coba, boleh bawa mesin dari rumah. Ya, artinya mau bawa mesin gerinda, mau bawa rice cooker dari rumah, bener nggak? Jangan-jangan nanti mesinnya Pak Heri, mesinnya Cekai ini sudah dimanipulatif gitu kan? Monggo silahkan, asal tidak lebih dari 1000 watt.
ya, karena alat kita 1000 watt. Silakan bawa alat dari rumah untuk dicoba. Kita beri waktu untuk masing-masing pertemuan 2 orang 30 menit. Nah, daftar dulu karena tempatnya kita belum tentukan. Jadi nanti waktunya saya akan ngatur. Jam sekian sampai jam sekian siapa, berikutnya siapa. Ya, oke, ini tadi jawab Pak Wayanto Yadi. Pak Gus Rama, terima kasih Pak. Ini tadi saya kembali lagi Pak Gus Rama, tadi ini cuma gambaran kita bahwa ini kita bisnis yang sebenarnya potensi sekali. Harganya akan naik, pasti akan naik Pak. Kita sudah ready, Bapak bisa sebarkan, undang ke orang-orang, sebarkan kebaikan ini melalui website kita www.pugenindonesia disambung ya, .co.id. Kenapa kita pakai .co.id? Pak Gusti Soka sudah pernah terangkan, .co.id itu kita memberikan data-data lengkap Pak kepada pemerintah Kominfo supaya bisa diaktifkan. Jadi orang yang biasanya pakai .co.id itu perusahaan resmi, tidak mungkin niatnya yang tadi yang macam-macam. Kalau orang pakai .com itu gampang sekali Pak. Harga .com sama .co.id juga beda Pak. Hampir 2 kali lipatnya. Domainnya aja harganya hampir 2 kali lipatnya .co.id. Artinya kita memberikan safety kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa berbisnis dengan enak, dengan nyaman, ya kan? Oke. Saya lanjutkan aja sekalian ya, Pak Septian. Kalau masih ada yang belum jelas nanti boleh ditulis lagi atau boleh langsung nanya juga, diaktifkan mic-nya, mikrofonnya. BHS generasi kita terima setiap bulan. Ya. Sampai kapan? Ini Pak Septian nanya kan, bonus BHS dan generasi serta BHM, kalau BHM kan setiap tahun, ya kan? BHS dan generasinya kita terima setiap bulan. Total BHS plus BHM plus generasi, kalau sudah sampai 1.500%, maka kita stop. 1.500% dari mana? Dari nilai sertifikatnya. Bapak beli yang mini chip 100.000, artinya 1,5 juta. Kalau Bapak Ibu beli yang proven 1 juta, meskipun sekarang nilainya 1,1 ya, tapi nilai tertulisnya kan 1 juta. Itu Bapak bisa dapat sampai 15 juta. Setelah itu gimana? Punya kesempatan. Mau stop atau boleh reinvest. Ya, reinvest itu memasukkan uang lagi. Nah, maka ini akan jalan lagi. Nanti kloter keduanya jalan, bukan 1.500 tapi 1.200. Terus nanti selesai ini 1.200% turun lagi. Nanti ini. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut lah ya ke masing-masing. Halo. Diterima tiap bulan. Sampai kapan? Sampai full 1.500-nya tadi, Pak. Pak Gusti mau nyambain, Pak? Silakan. Ya, enggak Pak. Aku lanjut dari Pak Gusti Rama tadi, Pak. Tadi kan Bapak sudah jelaskan itu kan tidak mungkin. Betul. Nah, bagaimana dengan kelanjutan proven Pak untuk MLM untuk Pugen 1.000 sama 2.000 watt Pak? Apa itu bagian dari jaringan yang sama atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, karena ini sistemnya sedikit berbeda Pak, pasti perhitungan bonusnya berbeda. Artinya kan produk yang kita jual berbeda. Kalau yang sekarang ini kan kita sertifikat. Kalau nanti DRP kan kita jual mesinnya, Pak. Ya kan? Kan tidak mungkin dengan 2 barang yang berbeda ini, kualifikasinya berbeda, dapatnya duit berbeda, kita tidak mungkin memberikan hasil yang sama. Artinya nanti marketing plan-nya sedang kita susun lagi, Pak. Pasti sedang kita susun. Jaringannya, saya harap sih tetap jaringan ini tetap berjalan, cuma marketing plan-nya baru, gitu loh, Pak. Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak Samuel. Itu aja, Pak. Beda, tidak ikut ya jaringannya ganti, gitu, Pak. Ya, oke Pak. Soalnya banyak teman-teman yang nanya seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ya, makasih Pak. Yuk, penjelasannya. Tadi dari Pak Hudori sudah dijawab ya, Pak ya. Tolong sabar untuk Pugen portable yang 1.000-2.000 itu nanti kita akan cara jaringan kita jual. Bapak tolong sabar dulu, kasih waktu manajemen untuk menghitung benar-benar supaya nggak jadi kesalahan hitung. Nanti kalau kesalahan hitung kita sudah share ke Bapak, tiba-tiba harganya kemahalan atau kemurahan, kita rugi. Nah, kan repot Pak. Kan Bapak memiliki kita juga sama-sama ya kan, sehingga kita bisa memperhitungkan dengan pasti. Ya. Oke, dari Vivo 1901, tolong namanya siapa ini Pak ya, Vivo 1901? Produknya masih belum paham. Ya. Barangnya saya singkat sedikit aja, Pak Vivo atau Ibu Vivo 1901. Jadi kita saat ini kita menawarkan yang kita tawarkan, saya ngomong jujur, kita menawarkan sertifikat proven. Sertifikat proven ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk
bersama-sama membesarkan Pugen PT Cekai ini bersama-sama. Karena kita yakin bahwa PT Cekai ini akan jadi besar. Yakin Bapak Ibu sekalian? PT Cekai ini punya misi yang luar biasa. Kita membawa efek go green, karena dunia ini sudah semakin lama efek rumah kaca. Bapak Ibu bayangkan, energi fosil itu untuk membentuk jadi solar, dipanen ya, bahan bakar itu, minyak itu disedot, itu butuh waktu ribuan tahun. Dan sekarang dieksplorasi dengan luar biasa besar-besaran, akhirnya apa? Nanti dunia ini kan itu sebenarnya mengisi ruang-ruang dalam bumi ini. Terjadi kekosongan-kekosongan. Kalau dulu saya pernah terbang ke Bangka, begitu mau mendarat, kelihatan dari atas. Bangka itu kayak wajah yang penuh dengan lubang-lubang bekas jerawat, cukup dalam. Orang penggalian, apa itu di Bangka dulu? Timah ya? Timah. Itu tidak ditimbun lagi. Kerusakan alamnya luar biasa di sana. Nah, belum lagi batu bara juga sama. Nah, Bapak Ibu di sini, kita mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama, bukan mengajak, ya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk berpartisipasi aktif di dalam Cekai. PT Cekai ini menciptakan satu energi mandiri yang go green. Go green itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, nanti kita punya komunitas ini namanya cukup keren, Pak. Sama-sama saya mungkin share dulu ya, Pak ya. Namanya kita akan bikin komunitas energi mandiri ramah lingkungan. Kita singkat Kemah Lingkungan. Nah, kemah itu apa? Kemah itu tempat berteduh yang go green, bener nggak? Nggak pakai bahan baku semen, besi, segala macam, itu kemah. Ya. Kemah yang ada di lingkungan. Kemah itu biasanya apa? Untuk berlindung orang-orang yang ada dari hujan, dari panas, artinya bertahan hidup dengan kondisi sekarang di lingkungan kita sama-sama saat ini. Nah, kita akan bentuk sama-sama mulai saat ini, Bapak Ibu, ayo kita bentuk. Kita buat satu komunitas namanya Kemah Lingkungan, komunitas energi mandiri yang ramah lingkungan. Ya, ayo bersama-sama. Tadi Pak Heri sudah singgung, saat ini kita memang awalnya kita menerbitkan yang namanya Pugen, ya kan? Nah, saya balik lagi tadi, itu sertifikat yang pertama, Pak Ibu ya, nilainya mulai dari mini chip, nilai tertulisnya 100.000, tapi harganya saat ini sudah 110, chip proven 1.100.000, sama chip platinum 2.836 tadi ya, kalau nggak salah harganya. Nah, chip platinum ini pembeliannya eksklusif, tidak semuanya bisa, ada syarat-syaratnya, ada term and condition-nya. Nah, buat apa sih Bapak Ibu bersama-sama kita undang untuk ikut membesarkan kita? Buat produksi mungkin sebagian, tapi Bapak Ibu tahu bahwa untuk modal dasar kita, bukan modal dasar ya, tapi bagaimana untuk pengurusan segala macamnya, izin-izinnya, pembuatan prototipe, ngirim segala macam ke sana sini, itu butuh dana, ya kan? Kita untuk jujur ngomong, kalau dana yang kita kumpulkan dari Bapak Ibu untuk buat alat produksi demand yang sudah masuk ke kita itu nilainya sudah di atas 2,5 mega, bukan mega ya, benar ya? Giga, Pak, Pasan. 2,5 giga, Pak. 2,5 gigawatt, hampir 3 gigawatt. Ya, 1 giga itu 1 miliar watt. Nah, kalau tadi Pak Heri sampaikan 15.000 per wattnya, dikalikan saya gampangannya 3 aja, 3 miliar, berarti 3 dikali 15, 45 triliun rupiah yang kita butuhkan. Nah, kalau Bapak Ibu yang kita kumpulin dari sertifikat ini cuma 170 miliar, nggak sanggup, Pak. Benar nggak? Ya, nggak sanggup, sangat jauh. Kita punya pembiayaan yang lain. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kita masuk ke sana, oh produksi alat. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu masuk, kita memberikan sama-sama, ayo kita besarkan Cekai ini bersama-sama, kemah lingkungan yang akan kita bangun. Kemahnya semakin besar, menudungi lebih banyak orang. Nah, seperti itu. Berikutnya, nanti kita akan masuk yang kedua, itu namanya Pugen alat kita. Yang tadi kita jual pertama kan sertifikat. Yang kedua Pugen. Pugen itu apa? Power up generator. Generator seperti genset umumnya yang Bapak lihat, tapi ini jauh lebih kompak, lebih kecil. Punya 7 keunggulan. Yang paling gampang, dia itu bisa tidak memerlukan infrastruktur listrik, segala macam, kabel, tiang, dia nggak butuh tempat besar. 1.000 watt ukurannya cuma sekaleng kongguan, 5.000 watt ukurannya cuma segalon aqua. Sangat kecil sekali, dan ini tidak makan tempat, bisa hidup 24 jam sehari. Diesel, genset yang biasa hidup rata-rata cuma 10 jam sehari, Bapak Ibu.
masih butuh bahan bakar, masih butuh perawatan, ganti oli, masih Bapak Ibu segala macam tetek bengek kalau rusak, ya kan? Nah, kalau kita, Bapak Ibu kalau rusak tinggal telepon saja, maka alat akan diganti dengan yang baru. Akan diganti dengan barang baru, barang Bapak akan diservis, begitu selesai, alat akan ditukar lagi. Jadi energi yang Bapak sewa dari kita tidak akan pernah berhenti. Itu syaratnya, ya kan? Itu Pugen. Pugen kita ada 4 macam, ada Pugen small, 1000-2000 watt itu yang akan kita pasarkan melalui jaringan, ada Pugen middle, ya kan, 5.000 sampai 20.000, ada Pugen heavy, Pugen high dulu ya, Pugen high itu kapasitas di atasnya lagi 100.000 ke atas, ada Pugen heavy itu mulai 500.000 watt, 500 kVA, setengah juta watt. Nah, satu, kira-kira besarnya seberapa? Satu kontainer 20 feet. Kalau 1 juta wattnya, satu kontainer 40 feet, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang kita jual ini. Alatnya apa? Itu penemuan asli. Ya, penemuan asli putra bangsa kita. Jadi Bapak Ibu, kita undang untuk kita membesarkan nama bangsa kita lebih maju ke depan. Indonesia saat ini luar biasa sekali, sedang diberkati Tuhan. Ya, Indonesia akan unggul luar biasa, apalagi dengan adanya Pugen ini. Nanti berikutnya, apalagi Pak produknya? Tadi Pak Heri sudah contohkan, PJU-LIVI. PJU-LIVI itu singkatan, penerangan jalan umum, apa Pak? Lighting Independent Free Battery. Lighting Independent Free Battery. Ya. Bebas, tanpa baterai. Kalau kita tahu energi surya, itu yang mahal di baterainya. Di akinya. Ini kita tanpa baterai, Pak. Luar biasa sekali, nggak perlu macam-macam, tipis. Sekarang ini yang sekarang ini masih agak tebal, sekitar 15 sentian. Tapi berikutnya kita jauh lebih tipis, nggak sampai 15 cm, 10 cm kelihatannya itu. Iya kan? Nah, itu nanti berikutnya akan lebih tipis lagi. Nah, berikutnya apa lagi yang sedang kita bahas? Tadi Pak Heri juga sudah sempat sampaikan. Bapak Ibu tahu lampu LED, lampu biasa yang ada di rumah-rumah itu ya. Bapak Ibu punya semua kan, sekarang sudah ganti LED semua kan, yang watt. Tetap masih bayar listrik, benar nggak? Nah, kita akan buat lampu LED yang tanpa listrik. Nah, tanpa listrik, gimana Pak? Ya, kita punya teknologinya, kita akan buat, kita akan pasarkan kemana? Bapak Ibu boleh jadi agen-agen pemasaran kita juga, ya kan? Nah, ini benar-benar tanpa listrik. Operasinya gimana Pak? Kan tanpa saklar. Oh, kita zaman modern Pak, pakai gadget nanti. Ya kan? Semua pakai gadget lampu, titit, nah nyala, mati. Kita dari luar pun bisa selama pakai ini. Kita menerapkan kemajuan teknologi yang kita gunakan semuanya, ya. Atau nanti tetap kita bagaimana gerakan. Produk-produk kita masih akan berkembang luar biasa. Kita sedang dalam penelitian untuk membuat kompor listrik, Pak. Ya, kita akan membuat kompor listrik yang hemat energi. Kompor listrik sekarang ini rata-rata wattnya itu di atas mendekati 2000 watt. Nah, kita masih minta kepada ilmuwan kita, bahasanya ilmuwan kita, profesor kita, untuk membuat kompor listrik yang hemat energi, sehingga nanti cukup dengan Pugen 1000 itu tetap bisa pakai kompor listrik. Ya, yang induksi itu bukan yang kompor yang pakai panas, tapi yang pakai induksi yang lebih aman mungkin gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Itu produk-produknya, Pak. Produk kita lebih banyak, Pak Vivo ini. Tolong hubungin yang undang, nanti bisa masuk ke grup kalau sudah beli sertifikatnya. Kita punya grup Telegram, atau masing-masing leader juga punya grup WhatsApp masing-masing. Boleh join ke sana, boleh tanya. Saya dan Pak Heri ada di grup sana juga, bisa ikut menjawab selain leader-leader Bapak Ibu semua. Ya, oke, saya lanjutkan dulu Pak Heri ya, saya baca ya. Ya, silakan. Pak Kurniawan, setahu saya update teknologi renewable energy kinetic hanya bisa untuk DC power dan output rendah. Negara maju seperti Jepang masih belum bisa menciptakan output segitu besar untuk menggunakan energi kinetik. Silakan Pak Heri. Ya, jadi gini Pak, saya tidak bisa menjelaskan secara teknis sekarang Pak. Pada waktu bulan Desember tahun 2019 Pak, saya didatangi oleh salah satu orang Jepang, saya nggak bisa sebut nama Pak. Dia perlu Pugen 1000 itu 40.000 unit Pak. Dan itu dikirim di negara Manila, Pak. Dan dia sudah lihat dengan mata kepala sendiri di kantor kami pusatnya di Bali, Pak. Memang sengaja saya buat kantornya di Bali karena mendekati untuk market internasional. Nah, yang kantor di Surabaya, kami segera akan buka kantor cabang dan nanti berikutnya di Jakarta, Pak.
Tangerang kami bidiknya. Nah, jadi kalau saya disuruh ceritakan masalah teknologinya sekarang, Pak, saya rasa waktunya belum pas. Tapi nanti kami akan buktikan dengan adanya video live streaming yang Bapak bisa share, dan itu nanti kami akan selalu live. Betul enggak? Bisa bertahan 24 jam selama 5 tahun sampai 25 tahun. Lah ini kalau baterainya ya apa kalau buka? Mau diapa? No. Sorry, suaranya di ya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kami ini bukan hanya negara Jepang, Pak. Saya pernah didatangi oleh Mr. Nick Rusia, terus Australia, India, Belanda, Pak. Dan kami tidak menjual teknologi ini ke luar negeri, Pak. Tidak. Makanya kami buat sistem eco-share. Nah, tadi Pak Sam kan sudah bilang, dana segitu besarnya untuk cover energi go green di Indonesia. Ini dari mana? Kami punya caranya. Kami punya caranya. Nah, yang penting dalam waktu dekat ini, kami akan buktikan. Ini loh mesinnya. Seperti itu. Ya, jadi waktunya nggak tepat, Pak, untuk kami ceritakan teknologi. Terima kasih. Ya. Tunggu waktunya Pak Kurniawan. Tapi kalau memang DC itu bisa diubah, Pak. Buktinya ada alat, kalau Bapak ada di mobil-mobil itu ada namanya alat inverter dijual untuk mengubah jadi AC. Ya, sementara itu aja. Tapi untuk memang kita punya teknologi lain untuk memperbesar outputnya jadi lebih besar, ya. Dari Ibu Safwata, ya, kalau nggak salah Bapak atau Ibu ini, Pak Safwata Rahman. Bagaimana bisa mendapat materi product knowledge dan marketing plan? Apa bisa kalau berkunjung ke kantor, Pak, Bapak nanti bisa acara ini direkam, akan dimuat di YouTube. Bapak bisa cari YouTube channelnya kita, ya, Bugen atau Cekai, nanti mungkin Yudis bisa kasih ininya, linknya untuk masuk, ya, channelnya namanya apa, Bapak bisa ke sana. Bapak kalau mau ke kantor monggo, Pak. Kantor kita ada di Jalan Gadung, di Pasar Kreneng, ya Pak, ya, dekat Pasar Kreneng sana. Silakan Pak, monggo main sementara masuk ke sana. Nanti kalau yang di Surabaya, ya sebentar lagi masih dicari kantornya, juga akan siap kantornya, ya. Oke, Surabaya belum ada alamat Pak Dori, jadi kita masih cari kantornya, Pak. Ya, ya bagus, iya. Gue aja mau masuk besok tuh, Rut. Ya, suaranya itu buruan tuh. Stop dulu ya. Ya. Oke. Dari Bu Suryana, bagaimana kalau limit 5.000 yang ditentukan sudah habis? 5.000 apa ini Pak, ya Bu, ya? 5.000% kelihatannya itu Pak. Oh, tadi Bu, 5.000% ini ya sudah, kita selesai. Jadi kan 5.000 itu kita bagi 1.500 dulu. 1.500, Bapak Ibu reinvest lagi. Masuk 1.200, reinvest lagi jadi 1.000, jadi 800, jadi 500. Setelah itu selesai, ya kan? Kalau jalan terus, yang mau jalan terus tidak ada limitannya, silakan beli sertifikat platinum. Nah, ya, chip platinum itu nggak ada batasan sampai 5.000%. Terus jalan terus, kita akan dapat terus, ya. Seminar di Surabaya, wow, kita seminarnya di seluruh Indonesia, Pak. Setiap hari Kamis melalui Zoom ini, Pak Galaxy M20. Tapi Pak Galaxy kalau mau ketemu, kalau Bapak sudah join, sudah beli sertifikat, Bapak bisa nanti ke saya untuk saya aturkan jadwal untuk bisa lihat alat sama-sama, ya. Jadi nanti kita cuma kasih kesempatan cuma setengah jam, dua orang ini maksudnya ya memang benar-benar dua karena kita sekarang sedang PSBB kan Pak, ya, protokol kesehatan. Oke. Kantor Surabaya secepatnya Pak, doakan Pak Arief Budiman. Bagi hasil bukan seumur hidup. Ya, bagi hasil tadi Pak, kalau mini chip dan chip proven nggak seumur hidup, tapi kalau chip platinum itu seumur hidup, ya. Jadi selesai tugas kita waktu 5.000% kalau yang sekarang, nanti berikutnya sudah turun bukan 5.000% lagi, tapi tinggal 3.800%, ya kan? Kalau 11M ini sudah habis, ya. IPO belum Pak, IPO itu masih harus nunggu karena IPO itu kita harus memberikan laporan keuangan berturut-turut 2 tahun dan nilainya hasilnya positif bagus dari auditor independen yang sudah knowledge, yang sudah gitu ya Pak, ya. Nah, IPO ini
paling cepat kita baru bisa tahun keempat, tahun kelima jalan, Pak. Kalau awal-awal sekarang kita jelas belum bisa. Ya. Oke, produk akan dipasarkan kapan? Yang mana, Pak? Kalau yang PJU Livi sudah siap, Bapak siap. Kalau order segala macam bisa tanya-tanya ke kita, Bapak ada orderan, kita bisa ini. Untuk lampu tadi, lampu energi LED yang tanpa listrik, sebentar lagi kita siap. Di tahun ini juga Pak Heri ya, yang lampu pijar ya Pak ya, lampu LED tanpa listrik. Ya, lampu LED aja Pak, bisa. Untuk kemungkinan besar tahun depan, kemungkinan besar kita doakan. Ya, untuk kompor listrik juga kemungkinan tahun depan, gitu kan kira-kira ya. Oke. Pak Sam, saya tambahin sedikit masalah produk knowledge ya Pak Sam. Silakan Pak. Jadi begini Bapak Ibu, nanti semua produk kami itu disertai smart system. Nah, smart system ini memang target kami semua dioperasikan lewat gadget. Jadi mulai dari model bisnis plan-nya, marketing plan-nya, penghidupan hardware-nya, software-nya, semua itu dari gadget. Dan itu nanti sistemnya transparansi. You bisa lihat bahwa, oh ini BAS-nya sekian, BAS-nya sekian, demand-nya sekian, perlu supply-nya sekian. Nah, yang nanti kita show-kan ini, Pugen ini baru hardware. Smart system-nya belum dipasang. Tapi itu sudah bisa tahu, oh teknologinya seperti ini toh. Dan itu nanti ada alat peraganya semua. Nah, smart system-nya itu nanti setelah hardware ini dipasang, kami lengkapi akan dengan smart system-nya. Dan itu kami develop sampai ke aplikasinya. Seperti itu. Ya, tambahan sedikit itu aja. Mari Pak Sam. Ya. Pak Sam. Ya, oke. Ya. Syarat pembelian sertifikat itu KTP Indonesia saat ini, ya kan? Pak Heri sudah nggak betah ini menjual ke orang-orang di luar negeri juga. Saya ngomong tahan dulu, Pak. Kita kasih ke putra bangsa dulu, ke rakyat kita. Produk akan dipasarkan tadi saya sudah jelaskan ya Pak ya. Syarat pembelian sertifikat mini chip dan chip proven itu KTP Indonesia. Dan yang jelas bayar Pak, ya kan pembelian. Oke, jadi member kita. Nah, kalau untuk chip platinum itu harus memiliki chip proven dan mini chip dulu, baru bisa membeli chip platinum. Oke, saat ini ya Pak ya, sebentar lagi mungkin akan ditutup penjualan chip platinum. Berarti bagi hasil mulai dirasakan sekitar 2021. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Karena kita akan buat awal itu untuk yang memenuhi yang tadi, pesanan yang Pak Gusti Soka sampaikan dari rekanan PLN yang total 10 juta watt. Kalau itu sudah bisa diproduksi, kita sudah terima uang sewanya, kita juga bisa bagikan ke Bapak Ibu semua untuk BHS-nya kira-kira ya. Oke. Dari Galaxy M20 lagi. Bagaimana bagi hasilnya bisa sampai 5.000%? Ya, 5.000% itu tidak langsung, Pak. 5.000% itu dibagikan setiap bulan melalui bagi hasil sewa. Dari uang sewa yang kita terima, itu kita cuilkan, ada bagiannya. Kalau mini chip dapat Rp3,5 per lembar per wattnya, dikalikan berapa yang tersewa, dibagi saham yang sertifikat yang terdistribusi. Sama, kalau untuk proven Rp8, ya kan? Kalau yang untuk yang platinum Rp12,5. Nah, itu kira-kira perhitungannya dari situ. Sampai dari 5.000 itu hitungannya dari mana? 1.500 dulu. 1.500 dari mana? Dari 100.000, 1 juta, dan 1 juta. Dari nilai yang tertulis di harga dari sertifikat, bukan harganya, tapi nilai sertifikatnya asli. Mini chip itu 100.000, meskipun sekarang harganya 110. Seperti itu ya. Oke. Gus Rama, bagaimana hubungan antara IPO dengan jumlah sertifikat? Pak, sertifikat dengan IPO beda, Pak. Sudah pasti kita jual sertifikat ini dalam waktu singkat nanti, sebentar lagi pasti akan habis, Pak. Ya. Nah, waktu habis, perusahaan itu kalau IPO itu seperti ini, Pak. Perusahaan mengeluarkan saham. Mengeluarkan saham, ini kira-kira sahamnya sekian persen dikeluarkan ke masyarakat umum. Namanya kan public offering, initial public offering. Jadi kita menawarkan ke publik, ke masyarakat, kita menawarkan, kita punya saham nih, kita mau jual, berapa? Karena kita punya proyek, mungkin bisa jadi bukan dari saham global,
tapi dari saham proyek tertentu. Sekian persen proyek ini sahamnya kita akan lepaskan di pasar. Ya kan? Nah, itu IPO caranya. Nanti dijual bagaimana harganya? Ya kita tentukan, ada prosedurnya. Kalau sertifikat yang sekarang ini jalan sendiri, Pak, tidak ada hubungannya dengan IPO. Jadi berbeda nanti, ya. Oke, nanti Pak Gus Rama boleh lanjut lagi, boleh telepon saya juga untuk ini nanya, ya. Pak Wayan Toyadi. Produk Pugen kan disewakan kalau Pugennya. Kalau lampu LED dan PJU bukan disewakan atau dijual, bagaimana pengaruhnya ke bagi hasil? Ke pemegang ekosiar. Nah, memang sekarang ini kan pemegang ekosiar kita bagikan memang dari Pugen, Mbak. Nah, kalau LED-nya, LED itu nanti kita jual lepas, bukan kita sewakan. Tapi PJU kita juga sewakan. Nah, nanti saya nggak tahu untuk LED ini ada bagi hasilnya nggak, tapi setahu saya sih nggak ada. Nanti nggak tahu kebijakan dari Pak Heri atau yang lain gimana. Mungkin Pak Heri mau nambahin, silahkan Pak. Ya, jadi gini Pak, kalau kami komitmen Pak, kami komitmen itu bagi hasilnya itu dari mesin Pugen ya Pak, yang istilahnya disewakan itu. Ya, nah itu simpel kok Pak. Tadi ada yang tanya bagaimana dengan 5.000 watt. Saya lengkapi sedikit Pak Sam. Jadi gini loh, kalau yang total sewanya itu demand kan sekarang kita sudah pegang kurang lebih sekitar 2,5 giga. Jadi 2,5 giga itu kan 2,5 miliar watt Pak. Kalau 1 wattnya kami ambilkan Rp1 aja Pak per bulan, itu hasilnya 2,5 miliar tuh Pak per bulan. Nah itu kami bagikan ke pemegang sertifikat. Itu bahasa sertifikat profit itu sertifikat profit share Pugen Power Up Generator. Jadi itu Pak bahasanya. Yang kami bagikan itu bagi hasilnya Pak. Seperti itu. Nah jadi kami kan punya target produksi dalam waktu 5 tahun ini 400 giga, Pak. 400 giga. Nah, bagaimana Pak bisa produksi itu? Itu nanti ada sesi berikutnya, Pak. Kami sudah tahu bagaimana dengan produksi massal. Yang pasti nanti kita sistemnya juga gotong royong, Pak, produksi. Nah, itu sedikit tambahan, Pak. Terus kalau misalnya yang PJU atau lampu ya. Untuk sementara ini saya berpikirnya sederhana Pak. Bagi yang teman-teman sudah pegang sertifikat, kami tawarkan duluan Pak untuk distributornya. Karena kami akan memproduksi langsung jumlah besar itu Pak. Jumlah besar dan harganya itu kami akan tekan harganya semurah mungkin. Kan kita sudah bisa nikmati Pak lampu-lampu ini. Ya kurang lebih seperti ini, cuma tanpa PLN pakai sinar matahari. Nah itu kami produksi langsung dalam jumlah besar. Pak, untuk sementara kami itu hanya berpikir simpel Pak, bagi pemegang, ayo siapa yang menjadi distributornya seperti ini. Dan di situ ada keuntungan. Nah itu semua Pak, saya harus meeting nanti Sabtu ini Pak, sama manajemen. Ya sabar sedikit Pak, pokok sabar, tiba waktunya nanti. Terima kasih. Ya, thank you Pak Heri. Jadi LED kita akan jual. Kira-kira gambarannya gini Pak. Bapak tahu lampu LED ya, lampu yang dipasang di rumah-rumah. Nah, itu tanpa listrik Pak. Menarik nggak kira-kira? Harganya gimana? Luar biasa itu Pak. Oh iya Pak Jimmy. Harganya tidak jauh berbeda dari lampu-lampu biasa yang pakai listrik. Nah, itu loh. Bapak kira-kira mau memasarkan nggak kira-kira saya nanya? Nah, siap, siap memasarkan, Pak. Siap. Siap, Pak. Diambil, karena kita mau masukkan antara 200 juta sampai 400 juta, Pak. Produk. Mau memasarkan. Nah, sip Bu Caning. Ya. Oke. Jadi kita mau ambil itu, Bapak siap masukkan dulu. Harganya gambaran lah. Bapak Ibu cari kira-kira harganya Philips ya. Pasti karena ini teknologi tanpa listrik lebih mahal dikit lah beda-beda. Tapi kata Pak Heri, kita usahakan harganya mendekati, tidak terlalu jauh ke sana. Ya, tanpa listrik, benar-benar tanpa listrik bisa masuk. Itu untuk yang lampu ini. Yang PJU, Bapak Ibu bisa sewakan. Tentu saja yang menyewakan akan dapat komisi dari kita. Kita sedang godok perhitungannya semua. Ya, oke. Terjawab kira-kira Pak Wayan Toyadi ya. Sewa Pugen bisa Pak. Sewa Pugen setelah kita produksi, Pak. Yang jelas awal ini kita akan produksi untuk 10 juta dulu yang pesanan dari rekanan PLN itu dulu, ya. Secepatnya kita akan produksi.
Ya, oke. Sewa, kalau Bapak bicara untuk menyewanya, berarti yang 1.000-2.000 tahun depan kira-kira, Pak. Gambarannya seperti itu. Pak Vivo, tolong diganti namanya, Pak, biar saya manggilnya enak gitu, masa manggil Pak Vivo, Pak Galaxy gitu ya. Apakah pembelian ciplat bisa kita beli di tahun depan? Boleh, Pak, mau tahun depan kalau masih ada. Kalau kesempatannya dibuka, ciplat itu nggak dibuka loh, Pak. Kalau sekarang harganya masih 2.836.000. Itu kalau nanti tahun depan harganya sudah jadi 10 juta. Gimana, Pak? Iya. Iya. Iya, Pak. Nah, itu gambarannya kira-kira seperti itu. Bapak mau beli nanti, silakan. Kalau sudah habis, ya sudah. Karena begitu habis 700.000 lembar mini chip, habis 100.000 lembar chip proven, habis 30.000, kita tidak akan keluarkan lagi. Stop untuk ini, gitu loh, ya. Bocorannya belum bisa ngasih, Pak, untuk harganya. Kira-kira mendekati LED lah, harganya di bawah 100.000 satu, Pak. Untuk yang kalau tadi saya nggak salah, mungkin Pak Heri nanti bisa lengkapin. Kita kira-kira akan buat yang 18 hingga 22 watt, yang cukup terang aja, Pak, sekalian, nggak yang kecil-kecil wattnya, ya. 18 watt terangan, Pak. Ini lampu yang saya pakai di ruangan saya ini 18 watt ini, Pak. Philips. Terang sekali. Ya, 22 apalagi. Oke. Yang lain mau tanya, pertanyaan di chat habis, silahkan yang mau nanya. Mau langsung boleh, mau tulis di chat boleh, silahkan. Jangan banyak mikir, gabung langsung. Halo. Halo. Jimmy, nanti saya jadwal untuk di Surabaya ya, Pak ya, pertemuannya. Siap. Iya, Pak. Iya, Pak Jimmy. Iya, Pak. Mungkin ini saya ini kan tahun depan kita udah mulai mungkin untuk di Sumbawa itu. Itu ada mau bikin pariwisata dan perhotelan. Iya. Nah, kira-kira kalau hotel yang kayak hotel bintang 5 itu sampai 10 tingkat, kira-kira berapa watt yang bisa dipakai itu, Pak, untuk penerangan hotelnya, Pak? Kalau kita gambarkan tinggal berapa kamar aja ya, Pak ya. AC-nya berapa? Satu AC itu kalau dia pakai hemat energi kan kira-kira antara 300 sampai 500 watt. Belum kulkas, belum AC yang di depan, tinggal kali berapa kamar, Pak. Ya. Ini berarti ada hitung-hitungannya ya, Pak ya. Iya, pasti Bapak harus punya hitungan, Bapak ketemu sama manajer teknisnya di sana dulu gitu, Pak. Oke ya, Pak. Oke. Ya, Pak, ya, Pak. Yang lain silakan. Ya, Pak. Silakan Pak Rusel. Oke, Pak Sam, Pak Heri dan Ibu Siti tadi. Ya, jadi malam. Malam, Pak. Jadi udah beberapa kali dengar nih, jadi makin mikir nih. Saya jadi ingat itu di dekat rumah saya itu dulu ada yang sewa itu, Pak, genset itu. Jadi saya lihat itu gensetnya gede-gede, dia pakai truk, terus dia bawa kipas yang gede. Tapi sekarang sudah nggak ada, kayaknya udah bangkrut gitu. Berarti nanti ganti sama Pugem tuh. Iya. Nah, ini saya mau bertanya nih, Pak. Tadi kan Pugem ini bisa digunakan untuk transportasi, salah satunya tadi oleh Pak Gusti Soko, kalau nggak salah tadi, bisa digunakan untuk motor. Iya. Nah, pertanyaan saya itu, kalau untuk motor kan berarti harus dibeli atau itu tetap disewakan. Nah, sementara kan dia kan akan bawa dipakai terus gitu kan. Nah, terus untuk keamanannya sama cara itunya memasangnya itu sudah ada konsepnya apa belum? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kemarin saya udah pernah singgung mengenai kapal. Kita kan lagi bikin kapal nih. Jadi saya mau itu kapal itu memakai Pugem gitu loh. Nah, kita punya konsepnya enggak supaya Pugem ini mereka gunakan gitu. Yang punya kapal ini mau gunakan Pugem ini gitu. Kemarin kan saya bilang itu Pugem berapa sih harganya? Nah, saya bisa katakan itu Laupan bisa beli gitu loh. Tapi kan sistem kita kan bukan masalah beli nih, tapi disewa, maintenance, supaya maintenance. Cuman saya lagi kepikiran supaya dia mau sewa Pugem kita itu
kita punya konsep enggak supaya itu bisa digunakan di kapal itu gitu loh Pak. Jadi kita tidak hanya ngasih, udah nih sewakan. Nah, tapi kita nggak punya konsep itu bagaimana cara menggunakannya gitu loh. Bagaimana caranya gitu kan. Saya rasa itu perlu dipikirkan gitu loh Pak. Jadi kita tidak hanya menawarkan sewa pugem untuk kapal itu gitu. Tapi kita sudah punya konsep untuk semua gitu loh, cara menggunakannya dan seterusnya itu gitu. Jadi kita gampang untuk menawarkan gitu. Kira-kira gitu Pak Heri, Pak Sam. Ya. Jelas ya? Ya. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Oke. Pak Sam, izin ya, saya yang jawab Pak. Ya. Jadi gini Pak, kalau untuk otomotif Pak, dulu saya ini pengusaha spare part motor juga Pak. Energi yang dipakai otomotif sekarang itu energi torak, energi fosil, energi bahan bakar, dia pakai piston. Ya. Nah, itu mesinnya itu harus dirubah ke listrik Pak, mesin penggeraknya itu. Ya. Nah, kalau pugen ini itu sumber energinya, sumber energi. Jadi sumber energinya itu dikonversikan ke mesin listrik itu bisa dipakai yang sesuai gambar tadi itu. Nah itu kecepatannya bisa 100 km per jam. Itu Bapak nggak usah beli bensin. Nah pertanyaannya begini Pak, apakah kebijakan pabrikan besar otomotif itu apakah semudah itu? Kalau kami sudah punya jawabannya, saya nggak bisa share Pak sekarang. Dan itu sangat mungkin karena kami hanya berkomitmen di sumber energinya. Hanya di sumber energinya. Ya. Nah, itu kan ada berita Pak di medsos ya bahwa Indonesia ini kan akan mempunyai pabrik baterai terbesar karena sumbernya bahan bakunya kan ada di sini. Nah, namanya baterai kan tetap perlu diisi Pak. Mungkin kami bisa bekerja sama, sumber energinya ada di pugen ini Pak. Atau kalau misalnya memang nggak jadi Pak, cukup pakai pugen aja udah cukup. Seperti itu. Ya, yang penting kita harus saling isi lah Pak. Itu gambaran untuk di otomotifnya seperti itu. Makanya kalau misalnya untuk otomotif, saya harus pelajari dulu Pak kebijakannya otomotif. Seperti itu. Karena pabrikan-pabrikan kita sudah tahu semua lah Pak. Pabrikan-pabrikan merek tertentu di otomotif kan tahu semua. Seperti itu Pak ya. Nah, itu jawaban saya Pak mengenai otomotif. Jadi itu sedikit hal teknis. Dan itu sangat mungkin Pak, karena kami sudah pernah coba itu, sepeda motor itu. Nah, terus masalah industri kapal. Jadi begini Pak, kembali lagi ke tiap segmen Pak ya. Segmen market, ada B2B, ada B2B corporate, ada B2B komunitas. Itu masing-masing itu ada caranya sendiri Pak. Dan ada kontraknya itu beda Pak. Antara B2G, business to government, sama B2B corporate itu nggak bisa jadi satu Pak. Beda. Nah, tabel DRP-nya itu nanti ada golongannya Pak. Gitu. Contoh seperti ini Pak. Kayak untuk nelayan, komunitas nelayan sama petani, masa mau disamakan dengan harganya komunitas pabrik Pak? Kan nggak bisa loh Pak. Iya, kita juga punya hati lah Pak. Karena energi ini itu dipakai, ya toh, jangan sampai terkesan malah membebani, gitu loh Pak. Ya, nah untuk dipakai di rumah tangga beda lagi Pak, tabel DRP-nya, seperti itu. Ya. Jadi itu nanti ada Pak, ada pelatihannya Pak tiap segmen Pak. Itu bagaimana? Yang tadi Bapak kan industri perkapalan itu ada caranya Pak. Ya. Ya, sabar Pak, sabar Pak. Kami semua ini butuh orang-orang pinter juga di akhir. Laupanya lagi bikin kapal masalahnya. Lagi bikin kapal. Jadi saya maunya bisa masuk pugemnya di sana gitu. Ya. Jadi cukup sekian ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Intinya sebenarnya gampang Pak Rusel. Karena kita ini kan seperti genset. Kita gambarnya Bapak lihat kan, misalnya ini ada alat ini ya kan, ada alatnya seperti gelas ini gitu ya. Terus di sini ini nanti ada stop kontaknya Pak.
Ya, Stok ya, ya. keluar, sini ada MCB-nya naik turun gitu kan. Nah, Bapak tinggal masukin aja ke stop kontak ini semuanya sudah nyambung gitu aja, Pak. Ya, 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 ya. Ya, itu sebenarnya prinsipnya seperti itu. Tapi nanti akan kita ajarin lebih teknisnya lagi untuk bisa masuk ke sana, ya. Oke, Ya. Pak Rusel. Pak Fatur Rahman, brosurnya kita belum ada, Pak. Ya, kita minta maaf, tapi mungkin nanti kita pasti mungkin akan perlengkapi, Pak. Memang saat ini kita sedang pikirannya ke sedang yang lain, bukan ke brosur dulu, karena kita nanti akan lengkapi, Pak. Tapi saat ini belum ada, Pak. Ya, ini dari Pak Arief Budiman. Untuk penggunaan pugen di industri, apakah ada jaminan untuk apa? Nggak tahu ini ada jaminannya nggak? Untuk apa, Pak? Jaminan untuk apa, Pak? Tolong dilengkapi. Ya, apakah ada jaminan nggak ada gangguan atau trouble di perangkat pugen yang akan mengganggu produksi? Pak Arief Budiman, ya. Nah, ini Pak Heri. Jadi pertanyaannya, apakah penggunaan di industri ada jaminan nggak tidak akan ada gangguan atau trouble di perangkat pugen yang akan diganggu, yang nanti artinya perangkat pugen ini tidak akan mengganggu proses produksi, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Pak Heri. Jadi gini Pak, saya bisa jawab Pak ya. Semua bisnis itu ada risikonya. Ini juga buatan manusia. Kita tidak boleh bicara kecap nomor 1 ya. Pasti ada kerusakan. Tapi itu sudah kami sudah pikirkan semua. Jadi begini Pak Cita. Kalau misalnya itu untuk industri yang listriknya tidak boleh berhenti ya. Itu nanti ada peranan stokis Pak di sana. Dan ada mesin cadangan. Nah, di smart systemnya itu Pak, yang Bapak pakai di mesin pugennya, itu Bapak bisa kontrol di smart systemnya. Dan mesin ini kalau ada masalah, tidak mungkin berhenti seketika. Dia itu paling wattnya turun. Nah, di situ tuh smart systemnya langsung kasih barometer Pak. Nah, kalau misalnya turun terus, Bapak tinggal telepon ke stokis terdekat, pugen mesin cadangan ini ditukar Pak. Jadi Bapak itu ada pegang mesin pugen induk, ini mesin cadangan. Tujuannya apa? Karena branded salah satu PT Cekai, itu energinya tidak boleh berhenti, Pak. Karena itu, Pak. Seperti itu. Jadi paham ya, Pak? Nah, lah Bapak kok minta jaminan? Simpel saya. Nah, sekarang saya tanya, berapa watt, Pak, kapasitas pabriknya? Kalau Bapak minta jaminan, Bapak misalnya pakai umpama nih, Pak, pabrik itu kapasitasnya pakai 1 mega. Ya kami kasih jaminan mesin cadangan 1 mega. Begitu mesin yang induk ini down, ini mesin cadangannya dia langsung otomatis, Pak. Seperti itu. Cukup ya, Pak ya? Ya. Oke. Berikutnya dari Pak Infinix Hot 7 Pro. Apakah pugen sudah bisa disewa dan Pak Sarwono ya? Belum, Pak. Jadi pugen ini nanti tahun depan baru kita produksi, Pak. Ya. Harga sewanya juga sedang kita olah semuanya. Oke. Yang lain kalau ada yang mau nanya lagi, yang belum puas boleh silahkan dipuas-puaskan malam hari ini. Karena besok hari Sabtu minta maaf, kita ada rapat sehingga tidak ada table talk ya Bapak Ibu ya. Table talk nanti baru ada hari Selasa lagi, ya. Izin tanya Pak. Sedikit Pak. Ya Pak, begini Pak. Ini barusan ada downline nanya nih. Halo. Iya Pak, ya. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Ini ada yang menanyakan untuk dividen. Kemungkinan bagi hasil Pak ya, kalau dibilang ya di sini ya. Iya. Karena ada dividen nanti setelah IPO ya. Untuk bagi hasilnya sendiri ini dimulai kapan Pak? Oh. Setelah mesin tersewa Pak. Oh setelah mesin tersewa. Iya. Berarti Kan untuk sekarang belum ada ya Pak ya? Kenapa belum Pak? ada yang disewakan ya? Belum Pak. Tapi dalam waktu dekat kita akan produksi untuk yang pesanan dari rekanan PLN itu Pak, yang totalnya 10 megawatt. Nggak tahu kita produksi berapa dulu. Ya, 10 megawatt. Ya. Pak. Oke Pak Samuel, makasih Pak Samuel. Pak Henry. Oke. Makasih, Pak Henry. Saya tanya Pak 5.000% Samuel. itu berarti 50 kalinya Pak. Kalau Bapak beli mini chip berarti 50 kalinya 100.000 bisa dapat 5 juta. 1 juta yang proven bisa dapat 50 juta kira-kira gitu. Pak Kusrama monggo Pak. Ya, malam Pak Samuel, Pak Eri. Selamat malam. Malam, Pak. Begini, calon member itu kan ada dari Lampung Pak. Iya, Nah, Pak. beliau menanyakan berkaitan dengan di situ kan banyak
tambak itu Pak di Lampung. Nah itu sementara itu kan banyak menggunakan mesin yang pakai listrik. Nah, beliaunya menanyakan apa yang didapatkan seandainya itu ditawarkan kepada peternak tambak. Oh, ya. Ya, itu yang ditanyakan. Kemudian apakah yang menyewa itu wajib membeli ataupun memiliki sertifikat? Mungkin itu dulu, Pak.